Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan kewajiban Allah kita bisa beriman sesaat untuk talabul ilmi. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Maksud jiwa yang satu di sini adalah Adam alaihi salatu wassalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian daripada Adam dia menciptakan pasangannya, liyaskuna ilaiha, agar dia merasa senang kepada pasangan. Falamma taghashaha, maka ketika setelah dia menggaulinya, hamalat hamlan khafifan, maka pasangannya mengandung dengan kandungan yang ringan. Famarrat bihi, dan terus merasa ringan. Falamma athqalat, ketika kandungannya semakin memberat, da'awallaha rabbahuma, keduanya pun berdoa kepada Rabb keduanya, la in ataina salihan, kalau sekiranya engkau memberikan kepada kami keturunan yang baik, yang sempurna, lanakunanna minasyakirin, tentulah kami akan selalu bersyukur kepadamu. Falamma atahuma, maka setelah dia memberikan keduanya salihan, anak yang saleh, anak yang sempurna, ja'ala lahu syuraka fima atahum, tiba-tiba mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkan kepadanya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf 190 ini
Ada yang mengatakan bahwa ayat ini bercerita tentang Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya begitu. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa terusir dari surga karena was-was iblis, sehingga keduanya memakan buah larangan, akhirnya Allah usir tiga-tiganya, baik Adam, Hawa dan iblis, ke dunia. Dan Allah katakan, kulnah bitu minha jami'ah, keluar kalian semua. Akhirnya kemudian Adam, Hawa dan iblis pun dikeluarkan dan diturunkan ke bumi. Maka kemudian Adam alaihi salatu wassalam, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan Adam itu sebagai khalifah. Khalifah itu makhluk yang akan bergenerasi. Yakhluqu ba'duhu ba'dha, ada bahasa Arabnya khalifah. Di mana makhluk yang bergenerasi, yang terus akan berketurunan, itu disebut khalifah. Maka Adam alaihi salatu wassalam pun menggauli istrinya, Hawa. Setelah keduanya berpisah, kemudian Allah pertemukan keduanya, maka Allah kemudian ilhamkan kepada Adam untuk menggauli istrinya. Digaulilah istri Adam, Hawa ini, dan Allah takdirkan hamil. Setelah kemudian hamil, syaitan ini datang, iblis ini. Kemudian mulai memberikan was-was kepada Adam dengan memberikan ancaman. Dan mengatakan, wahai Adam, aku yang telah menjadikan engkau terusir dari surga. Gara-gara aku engkau ini terusir dari surga. Sekarang engkau harus mentaati diriku. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam menolak. Karena tahu siapa iblis. Kalau di surga kan tidak tahu siapa iblis. Sekarang Adam sudah tahu dia iblis. Ketika Adam menolak itulah, maka iblis mengancam dan mengatakan, wahai Adam, kalau engkau menolak perintahku, kupastikan anak yang dikandungan istrimu Hawa akan seperti rupaku, bertanduk. Dan ketika melahirkan, maka akan merobek istri. Tapi Adam tetap tidak mau mentaati iblis. Tetap dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan taat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika betul-betul lahir anaknya, maka anak itu sempurna. Tidak ada tanduk di kepalanya. Masalahnya ketika baru lahir saja, meninggal anak ini. Akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam menggauli lagi istrinya. Hamil lagi. Kemudian iblis datang lagi dan mengancam lagi. Wahai Adam, aku loh yang mengeluarkan kamu dari surga, maka kau harus taat kepadaku. Adam tidak mau. Akhirnya mengancam lagi, kalau kau tidak taat, ku jadikan anakmu bertanduk. Dan kalau lahir akan merobek istrimu. Tapi Adam tetap tidak mau. Akhirnya kemudian anak itu lahir sempurna, tidak ada tanduk juga. Anak kedua Adam ketika lahir meninggal lagi. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam menggauli lagi ketiga kalinya. Hamil lagi istrinya. Kemudian iblis datang kepada Adam, wahai Adam, kau harus taat kepadaku, aku yang mengusir engkau dari sorga sehingga ke bumi. Maka kalau kau ingin selamat anakmu, kasih nama anakmu Abdul Harith. Harith itu nama syaitan, ya. Jangan kasih nama Harith. Ya, jadi kata iblis ini, kasih nama anakmu Abdul Harith. Kalau tidak, anakmu bertanduk dan akan merobek istri. Ketika betul-betul anak ketiga lahir,
Adam takut kalau seandainya anak ketiga ini mati lagi. Maka Adam alaihi salatu wassalam kemudian memberi nama anaknya Abdul Harith. Ya. Ingat, Adam ini mentaati iblis ini bukan dalam bab ibadah, tidak. Ini hanya bab ketaatan saja. Lah ketika kemudian lahir dikasih nama Abdul Harith. Lah dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, maksudnya Adam. Wa ja'ala minha zawjaha. Dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, maksudnya daripada Adam. Dari mana? Dari tulang rusuk Adam yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Saat Adam tidur diambil tulang rusuk itu, kemudian diciptakan Hawa. Apa hikmahnya diambil tulang rusuk untuk menciptakan Hawa di saat Adam sedang tidur? Supaya Adam tidak benci istrinya. Kalau seandainya diciptakan Hawa ketika Adam terbangun, maka Adam akan merasakan sakit, diambil tulang rusuknya, dan pasti benci istrinya. Makanya ketika Hawa diciptakan, Adam sedang tidur, dan diambil tulang rusuknya, berciptakan Hawa. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa senang, merasa tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kalian berpasangan untuk apa coba? Agar kalian merasa tenang dengan pasangannya. Dan Allah jadikan perasaan kasih sayang dan cinta, dan itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Falamma taghasyaha, ketika Adam mencampuri istrinya. Lihat bahasa Quran. Taghasyaha. Ini bahasa Quran tidak vulgar maksudnya. Ya, tidak menggunakan jima umpamanya, tidak. Taghasyaha. Ketika Adam mencampurinya. Hamalat hamlan khafifan. Maka Hawa mulai hamil dengan hamil yang ringan. Famarrat bi, kemudian masih ringan. Tapi dengan berjalannya bulan, asqalat. Falamma asqalat, da'awallaha rabbahuma. Maka semakin berat, semakin berat, semakin berat. Maka kemudian keduanya, maksudnya Adam dan Hawa itu berdoa kepada Rabbnya. Apa doanya? La in ataina salihah. Ya Rabb, kalau engkau berikan kepada kami anak yang saleh, anak yang sempurna, lanakunanna minasyakirin. Tentu kami akan menjadi hamba yang bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Falamma atahuma. Ketika Allah berikan keduanya anak yang baik, anak yang saleh, anak yang sempurna, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Tiba-tiba mereka menjadikan sekutu bagi Allah dengan menjadikan anak yang dianugerahkan Allah itu sebagai syarikat bagi Allah. Kenapa? Karena Adam menamai anaknya dengan Abdul Al-Harith. Harusnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Harith. Harith ini nama syaitan. Dia tentu jangan kasih nama Harith. Abdu, kayak orang-orang jahiliyah itu, terkadang mereka ngasih nama itu dinisbatkan kepada sembahan selain daripada Allah. Seperti siapa? Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Abdu Syamsi. Apa matahari. Kemudian masuk Islam, diganti namanya oleh Nabi, Abdurrahman. Karena suka anak kucing saja menjadi Abu Hurairah. Ya. Dan banyak para sahabat tuh yang nama-namanya itu berbau syirik. Abdul Ka'bah diganti sama Nabi.
Kata Imam Ibnu Hazm kecuali Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib diperselisihkan para ulama. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Kenapa? Abdul Muttalib tidak termasuk. Karena Nabi SAW di perang Hunain pernah mengatakan, Ana Nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya Nabi dan tidak berdusta dan saya keturunan Abdul Muttalib. Rasul yang ngomong begitu. Yang kedua ada kisahnya. Karena Abdul Muttalib itu bukan namanya, tetapi dia lakop, namanya Syaibatul Hamdi. Cuman karena dibawa oleh Muttalib dari Madinah ke Mekah, orang-orang menyangkanya itu budaknya Muttalib. Maka orang mengatakan Abdul Muttalib. Itu budaknya Muttalib. Bukan hambanya, hamba maksudnya hamba di sini penghambaan bukan, tetapi maksudnya hamba sahaya. Padahal itu ponakannya. Maka sejak itulah orang-orang memanggilnya Abdul Muttalib. Karena disangkanya budaknya Muttalib. Dan Muttalib itu salah satu kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakek Nabi dari keturunan Hashim kan ada 4. Ya, dari Abdul Manaf ada 4. Ada Hashim, Muttalib, Naufal gitu ya. Hashim inilah yang punya anak namanya Syaibatul Hamdi. Kemudian Hashim meninggal. Diasuh sama Muttalib, pamannya. Orang-orang menyangkanya bahwa Syaibah ini budak yang dibeli Muttalib dari Madinah. Makanya orang-orang Mekah menyebutnya Abdul Muttalib, padahal ponakannya. Intinya bahwa Abdul Muttalib dikecualikan, kata Imam Ibnu Hazm. Dia tidak termasuk nama yang menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sini Allah mengatakan falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Ketika Allah anugerahkan keduanya anak yang saleh. Buktinya ancaman iblis kan tidak terwujud bahwa anaknya akan bertanduk, tidak juga. Karena iblis itu hanya nakut-nakuti saja kan, itu hanya was-was saja. Oh, lahir sempurna. Karena ada kekhawatiran anaknya mati lagi, makanya Adam pun memberi nama Abdul Haris. Makanya Allah mengatakan, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Lalu menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkan kepadanya. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kisah tentang Adam, iblis dan Hawa ini memang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Hampir semua ada. Ya, dan yang berpendapat seperti ini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah dan banyak ahli tafsir. Tetapi para ulama hadis itu mengkritik. Ya, para ulama hadis mengkritik tentang riwayat ini. Sebab ada kejanggalan yang fatal gitu ya. Satu, mana mungkin Adam taat dengan iblis? Masa Adam taat sama iblis? Adam kan nabi. Yang kedua, dia juga pernah merasakan hal itu di sorga. Akhirnya terusir ke dunia, masa terulang kedua kalinya? Sehingga para ulama hadis mengatakan, ini kisah tidak benar. Kenapa? Adam taat sama iblis. Ini mustahil kisah ini sahih. Masalahnya kisah ini dicantumkan oleh ahli tafsir. Ya, banyak ahli tafsir itu kadang-kadang mencantumkan kisah-kisah untuk menopang tafsir Al-Quran. Kadang tidak tercatat dalam kitab-kitab induk hadis. Wallahu alam gitu ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini bukan bicara soal kisah tadi. Tapi ayat ini bicara umum. Kenapa? Karena ujung ayatnya Allah mengatakan fata'alallahu amma yusyrikun. Kalimat yusyrikun jama'. Kalau memang maksudnya Adam dan Hawa bukan yusyrikun tapi yusyrikani. Kalau yusyrikun kan jama' gitu. Berarti menunjukkan bukan Adam dan Hawa. Tapi ayat ini berlaku kepada siapapun dari turunan Adam. Siapapun dari turunan Adam. Terkadang mereka ketika bercita-cita pengen punya anak, kemudian sudah punya anak,
Tahu-tahu setelah lahir dikasih nama pula anak itu bukan hamba Allah, tapi dikasih nama hamba-hamba selain daripada hamba-hamba Allah, karena orang-orang jahiliyah biasa menasabkan anak mereka dengan kalimat Abdul Syamsi, Abdul Uzza. Seperti siapa? Abu Lahab. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza, hambanya Uzza. Ya. Makanya kenapa Al-Quran ketika mencantumkan nama Abu Lahab tidak menyebut nama aslinya. Allah tidak mengatakan tabbat siada abil Uzza wa tab. Tapi Allah mengatakan tabbat siada abil Lahabin wa tab. Kenapa Allah tidak mencantumkan nama aslinya? Kenapa pula laqabnya? Karena nama aslinya terkandung kesyirikan. Makanya Quran tidak mencantumkannya. Sehingga menjadikan laqabnya saja di situ. Allah tidak katakan tabbat siada abil Uzza, tapi tabbat siada abil Lahab wa tab. Ya. Lah dari sini menunjukkan bahwa di zaman itu, maksudnya di zaman jahiliyah, banyak kemudian orang-orang yang punya anak itu kemudian anaknya dinasabkan kepada berhala. Makanya Allah mengatakan ja'ala lahu syuraka fima atahum. Mereka menyekutukan Allah terhadap anak yang Allah anugerahkan, dinasabkan kepada selain Allah. Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, Abdul Manaf, Manaf ya, patung Manat ya. Dan banyak lagi. Ya, makanya kita harus memahami, jangan sampai menasabkan anak-anak kita ini ke nama-nama berhala, nama-nama syaitan, atau nama-nama yang di dalamnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus paham nama-nama syaitan. Seperti ada namanya syaitan, namanya Hinzib. Jangan kasih nama anak kita Hinzib, ya kan? Ataupun Wahlan, ataupun Haris. Boleh, Haris bukan nama Allah, nama syaitan. Ya. Kecuali Abdul Muttalib. Itu saja ya. Abdul Muttalib diperselisihkan. Bukan disepakati, itu pun diperselisihkan. Ya, karena perkataan Imam Ibnu Hazm itu hanya mengatakan hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Bukan mengatakan yang dibolehkan itu Abdul Muttalib, tidak. Kalimat hasya ini menunjukkan ada khilaf di antara ulama tentang bolehnya memberi nama Abdul Muttalib itu. Sebab khilafnya tadi, karena Rasul pernah mengatakan, saya Nabi, saya tidak dusta, dan saya keturunan Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib itu nama yang tidak dibolehkan karena di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah, tentu Rasul tidak akan mengucapkan. Karena Rasul mengucapkan itu akhirnya jadi khilaf. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya tertarik dalam ayat ini adalah kalimat la in ataina salihan lanakunanna minasyakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fi ma atahu. Dan apabila engkau memberikan kepada kami anak yang saleh, tentu kami akan bersyukur. Tapi ketika keduanya diberikan anak yang saleh, tiba-tiba keduanya menyekutukan Allah terhadap anak yang Allah anugerahkan. Dari sini ada faedah, ikhwan, bahwa Al-Quran itu melarang nazar. Di sini ada larangan nazar. Tidak boleh bernazar. Kalau engkau memberikan anak yang soleh, tentu kami akan bersyukur. Maknanya, kalau engkau tidak memberikan anak yang soleh, kami tidak akan bersyukur. Itu maknanya. Itulah nazar. Tidak boleh nazar. Makanya Nabi SAW melarang nazar itu. Kata Nabi SAW, nazar itu tidak dilakukan kecuali orang bakhil. Kalau orang tidak bakhil, tidak akan bernazar. Contoh namanya, kalau aku sembuh, aku akan sedekah nyembeli sapi, aku bagi-bagikan fuqara wal masakin. Artinya kalau tidak sembuh, tak jadi nyembeli. Bakhil. Ya. Jadi kata Nabi SAW, nazar itu tidak bersumber kecuali dari orang bakhil. La yustakhraju illa min bakhil. Tidak mungkin keluar kecuali dari orang bakhil. Karena orang yang tidak bakhil tidak akan bernazar. Pasti dia akan berdoa memperlakukan Allah sebagaimana dia Tuhan, tidak memperlakukan Allah sebagaimana dia makhluk. Karena nazar yang sifatnya mu'awad atau barter, itu sama dengan antum memperlakukan Khalik itu sebagai makhluk.
Ketika ana dengan antum kan, kalau antum baik aku baik. Itu kan sesama hamba namanya. Masa sama Allah muamalahnya kayak gitu? Ya, seolah-olah kita ini bermuamalah dengan Allah kayak bermuamalah para pedagang. Para pedagang kan muamalahnya kan begitu kan. Kalau nguntungin kita lanjut, ya, tak nguntungin tak lanjut kan itu ya. Itulah bisnis. Masa antum berbisnis dengan Allah seperti itu? Kalau ya Allah kau menyembuhkan aku ya, aku sedekah kan gitu. Kalau tak sembuh tak sedekah kan gitu. Kalau menguntungkan sedekah, tak menguntungkan tak sedekah. Apa pula kan berbisnis dengan antum menjadikan Allah sama dengan makhluk namanya. Tidak boleh nazar muawadhah itu. Makanya ulama melarang nazar. Hukum nazar itu makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram. Tidak boleh. Hukum nazar yang sifatnya muawadhah itu. Makanya cukuplah kita memperlakukan Allah itu sebagai Khalik. Tidak perlu ngomong kalau engkau memberikan anak yang soleh tentu aku akan begitu. Tidak perlu mengatakan seperti itu. Cukuplah mengatakan Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku anak yang soleh, titik sampai di sini. Itu namanya memperlakukan Allah sebagai Khalik. Kita ini hamba, meminta kepada Allah. Cukup minta saja. Jangan menggunakan sistem barter. Sistem barter ini sistem bisnis. Ya. Makanya dari sini ulama mengatakan ada larangan nazar. Tidak boleh bernazar. Kecuali kalau nazarnya itu tidak ada embel-embel muqayyad. Artinya lillahi alayya nadhrun. Ya, aku bernazar kepada Allah kalau aku punya uang aku ingin sedekah gitu saja. Tidak perlu kalau aku sakit ingin begitu, kalau dia sembuh, kalau anakku lulus, tidak bisa. Kenapa? Lihat ayat selanjutnya Allah katakan, "Falamma atahum as-salihan ja'ala lahu syuraka fima atahum." Di sini ada istinbat hukum. Karena kebanyakan orang bernazar itu ujung-ujungnya menyesal. Rata-rata orang bernazar itu tidak ada yang baik ujungnya. Semuanya nyesal. Sudah sembuh nih. Sudah sembuh. Ketika sakit, sakit-sakitan ya kan, nangis. Pokoknya Allah kalau kau sembuhkan rumah ini ku jual, aku kasihkan di Darul Ilmi. Ketika sembuh mikir dia, sayang kali. Tak jadi. Ya kan gitu ya. Rata-rata orang bernazar tuh ujungnya nyesel. Imma dia tidak mau melaksanakan nazarnya atau tidak sanggup. Oh, uang udah habis. Sekarang mau beli sapi pula. Sapi harga mahal pula sekarang kan. Nggak jadi akhirnya. Makanya para ulama nazar itu ujung-ujungnya penyesalan. Tidak ada yang nggak nyesal. Kenapa demikian? Salah dia sendiri kan begitu kan. Allah tidak memerintahkan kepada antum, tiba-tiba antum perintahkan diri sendiri antum untuk melakukannya. Makanya nazar itu istilahnya ilzam li nafsihi ma laysa bilazim. Mengilzamkan sesuatu kepada dirinya yang Allah tidak melazimkannya. Lah Allah tidak memerintahkannya, kok antum memerintahkan diri sendiri gitu ya. Allah kan tidak memerintahkan antum menyembelih sapi. Tapi antum mewajibkan, ya Allah kalau aku sembuh aku akan sembelih sapi. Allah nggak perintahkan. Antum sendiri yang memerintahkan diri sendiri. Akhirnya Allah wajibkan karena antum sendiri yang minta. Ketika Allah sudah wajibkan, antum sendiri yang minta, sudah sembuh, tak mau nyembelih. Nah, itulah makanya, ngapain kalau gitu mau nazar? Kalau ujung-ujungnya nggak bisa dilaksanakan kan? Makanya nazar itu takalluf. Membebankan sesuatu yang Allah tidak bebankan namanya. Maka sebaiknya tidak perlu nazar. Sebaiknya ngomong saja sama Allah, minta saja, sudah selesai. Tidak perlu nazar-nazar. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalnya dia minta anak yang soleh, setelah dikasih anak yang soleh, bukannya bersyukur kepada Allah, malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.